Semoga kalian bisa menjawab lah pertanyaan Bapak trainer mengenai Fleetboard Eco Support ini ya. Rolling atau braking, stop, ini menyangkut rem juga. Speed atau kecepatan, kan ini unit kebanyakan sensor, jadi dia tahu. Kayak semacam ngobrol lah sama unit ini. Ya kata kasarnya seperti itu, seandainya unit ini manusia. Begitulah pandangannya ya, supaya kalian paham. Shalom, semangat pagi. Di depan kalian ini ada menu Fleetboard Eco Support untuk Mercy Arox ini ya, Mercedes-Benz Arox 4040 maupun 4845 itu sama untuk tampilan Fleetboard Eco Support ini ya. Di sini saya akan menjelaskan, siapa tahu kalau pas tes praktek nanti bapak-bapak trainer yang terlalu detail kan. Nah, ini video ini akan membantu kalian. Sekali lagi video ini akan membantu kalian untuk menjelaskan tentang Fleetboard Eco Support ini yang saya tahu, yang sekiranya mampu menjawab pertanyaan dari Bapak trainer tersebut tentang Fleetboard Eco Support ini. Oke, kalau kalian mau lihat menu Fleetboard Eco Support bisa kalian lihat di sini. Di sini awalnya nggak ada. Pertama, dia berada di sini, driving mode. Gulir-gulir ke kanan seperti ini, kita pencet tombol ini kanan. Kalau mau ke kiri, kita ke kiri ini juga. Coba bisa lihat kiri. Kalau mau ke bawah, kita ini ya, bawah ini, atas ini juga. Terus kita cari Fleetboard Eco Supportnya, ya. Udah paham kan ini? Kalau ini pencet OK. Kita cari di sini Fleetboard Eco Support. Nah, Fleetboard Eco Supportnya di situ. Kalau kita mau masuk ke menu situ, kita OK. OK ini. Kalian lihat saya OK. Akan timbul penilaian-penilaian seperti ini. Dimana yang paling pertama itu ada evenly, rolling atau braking, stop, ini menyangkut rem juga, speed atau kecepatan, ini exhaust brake ya, exhaust brake atau engine brake, penilaian engine brake atau exhaust brake, ini untuk transmisi, gear shifting atau persneling, perpindahan gear shifting dalam hal ini pada saat mode manual. Selanjutnya ada use of accelerator pedal, perilaku kita terhadap pedal gas. Oke, kalau untuk ini ya, perilaku kita terhadap pedal gas, apa kita terlalu boros atau seperti apa. Dan yang terakhir truk check. Fleetboard Eco Support ini adalah sistem yang menganalisa atau menilai gaya mengemudi operator tersebut. Misalkan contohnya saya, berarti Fleetboard Eco Support ini akan menilai gaya pengoperasian unit yang akan saya operasikan yang ini. Atau bahasa kasarnya kayak semacam saling berkomunikasi dengan unit. Kalau sesama manusia kita saling ngobrol lah. Dia akan menginformasi gaya pengoperasian kita lewat sini. Kira-kira seperti itulah pandangannya, mungkin seperti itulah, supaya kalian bisa paham. Oke, kita langsung masuk ke menu. Menunya kita langsung oke. Pertama kita akan dihadapkan oleh evenly. Evenly ini maksudnya penilaian secara keseluruhan atau nilai rata-rata kita. Apakah kita pengoperasian kita 80% atau 70% atau 50% atau bahkan di bawah 30%. Saya tidak tahu gaya-gaya pengoperasian kalian. Yang jelas evenly ini diambil berdasarkan roll braking ini, stop, speed, engine brake, shifting, gear shifting, dan perilaku pedal gas dan truk check. Itu ditotalkan semua, diambil nilai rata-rata, keluarnya di evenly sini. Jadi ini penilaian secara keseluruhan ya maksudnya untuk evenly ini. Oke, lanjut kita ke menu selanjutnya, ada rolling atau braking. Rolling atau braking ini maksudnya gaya pengereman atau karakter pengereman saya contohnya kan. Baik itu di turunan, di jalan datar, atau mungkin di tanjakan saya agak ada injak-injak pedal rem atau mengaktifkan exhaust brake atau mengaktifkan apa secara tanpa sengaja begitu. Dinilai di sini. Ini menyangkut tentang rem. Apakah saya terlalu kejut menginjak pedal rem, apakah saya bagus, perilakunya tentang rem ini yang jelas akan 100%. Kalau jelek dia akan turun lah. Kayak semacam gitu, dia akan menginformasikan di sini. Berapa persen, kalau turun berarti jadi jelek. Dan ini juga untuk pengereman, dalam hal ini untuk stop. Rem apa yang kita pakai saat melakukan mau berhenti gitu nah. Apakah kita terlalu mengandalkan
hanya mengandalkan engine brake, kebanyakan mengandalkan engine brake kalau saat mau stop, apa mau gimana, apa kita terlalu kejut menginjak rem. Pintu ini ada sensor parking brake-nya. Apakah mengaktifkan parking brake lewat membuka pintu? Kan ada sensornya di situ untuk Mercy ini. Atau apakah kita parkir unit itu menggunakan hold function? Video yang sudah saya bahas sebelumnya tentang hold function ya. Dan atau apakah kita parkir unit langsung pakai parking brake? Saran saya ya memang tetap harus pakai parking brake. Jangan mengandalkan mentang-mentang ada sensor di pintu, kita berhenti langsung buka aja pintunya. Kemungkinan besar dia akan terdeteksi di sini. Atau kita langsung mengandalkan fitur hold, langsung tinggalkan unitnya. Nggak boleh. Mungkin saja nih penilaiannya langsung turun. Alangkah baiknya tetap memang kalau mau parkir, kita pakai parking brake. Oke ya. Selanjutnya, kecepatan, speed. Ini menyangkut kecepatan. Dia akan menilai gaya pengoperasian kita berdasarkan kecepatan. Mungkin contohnya di tanjakan kita pakai kecepatan berapa, atau di turunan kita terdeteksi kecepatan berapa, di jalan datar kita terdeteksi kecepatan berapa. Kan ini unit kebanyakan sensor, jadi dia tahu. Kayak semacam ngobrol lah sama unit ini. Kalau jalan rusak apalagi, jalan rusak seharusnya kita nggak boleh pakai kecepatan 40 di situ, malah kita pakai 40. Seharusnya unit yang minta pas di jalan rusak situ kecepatannya 10 km saja atau 20 km saja, kita malah hantam di 40 km per jam. Selanjutnya ini untuk engine brake. Perilaku kita untuk engine brake. Di sini kan ada 2 step. Jadi unitnya akan menginformasikan ke kita di sini. Kalau kita terlalu ini tentang engine brake, contoh saja yang saya alami, kalau kita mengaktifkan engine brake terus langsung injak gas lagi, ini bakal turun persennya. Jadi maunya unit ini sebelum kita injak gas, kalau misalkan kita melakukan pengereman lewat engine brake ya, sebelum kita injak gas kita langsung nonaktifkan engine brake-nya atau exhaust brake-nya baru injak gas. Kalau aktifkan engine brake terus kita mau gas lagi, ini saya jamin ini bakal turun. Saya juga sudah pernah mengalaminya. Saya belum terlalu menguasai tentang penguasaan bagaimana caranya engine brake ini, exhaust brake ini bisa 100%. Saya paling mentok pergi ke 50% nih bro. Medan-medan jalan di sini banyak di tambang nikel ini, saya berpikir biar aja ini boros. Yang penting saya harus bisa mengombinasikan pengereman saya dengan engine brake atau exhaust brake ini supaya terbagi, nah nggak terlalu kasih beban ke service brake. Leading brake-nya bisa panas berlebihan kalau terlalu mengandalkan service brake. Saya berpikiran dari panas itu bisa membuat bot rodanya kendor dan apalah yang akan terjadi. Kalau misalkan panasnya sudah kelewatan leading brake-nya kan, ya bot rodanya bisa lepas. Pemikirannya saya seperti itu. Jadi untuk engine brake ini saya nggak terlalu itu tentang persentasinya. Selanjutnya ke shift. Gear shifting, ini gear shifting untuk mode manual, perpindahan persneling untuk mode manual. Apakah kamu sering terjadi miss perpindahan? Apakah kamu sering lambat perpindahan? Atau apakah kamu terlalu cepat perpindahan? Dia akan nilai di sini. Gaya perpindahan kamu pas atau bagus atau jelek atau gimana? Dia akan terdeteksi di sini. Oke ya. Selanjutnya kita ke perilaku kita ke pedal gas. Nah, untuk pedal gas ini menyangkut tentang pengiritan bahan bakar. Kalau brake tadi kan menyangkut tentang pengiritan kanvas rem kan. Kita lebih ke situ kan eco support. Fleetboard eco support untuk pengiritan, menyangkut tentang pengiritan. Kalau ini pedal gas ini perilaku kita saat injak gas. Sebagai contoh, seharusnya di kecepatan 40 meter contoh, 40 km contoh, kita injaknya mungkin cuman sedikit. Ini malah kita injak malah lebih dalam lagi. Sedangkan RPM-nya masih di bawah, kecepatannya masih di bawah. Terus gas kita sudah injak pol, sudah injak lebih dari separuh. Misalkan kalau kita terlalu boros injak pedal, kayak semacam mobil langsung ngobrol ke kita, bro, terlalu boros injak gas. Itu bisa boros bahan bakar. Kurangilah, diangkat lagi sedikit, supaya bisa irit. Ya kata kasarnya seperti itu, seandainya unit ini manusia. Begitulah pandangannya ya, supaya kalian paham. Dan terakhir ada truk cek. Untuk truk cek ini dia menilai kita apakah kita sering melakukan pengecekan seperti ini. Kita cek satu-satu sambil jalan, kita balik lagi. 10 menit kemudian mungkin kita balik lagi, kita cek. Supaya kalau misalkan ada yang kurang kita bisa rubah lagi gaya pengoperasian kita, gaya mengemudi kita. Misalkan speed ini sudah
persennya 70% atau 50%. Aduh, harus rubah ini gaya pengoperasianku ini, terlalu laju sekalinya bawa mobil. Kira-kira seperti itu. Saya kira sampai di situ saya untuk keterangan Fleetboard EcoSupport ini. Semoga bisa membantu kalian kalau suatu saat tes praktek dengan unit ini, Mercy Arox 4040, 4845 dan sejenisnya. Semoga kalian bisa menjawab lah pertanyaan Bapak trainer mengenai Fleetboard EcoSupport ini ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.